Jadi semenjak Boboiboy Galaxy Musim 2 itu rilis dalam bentuk komik, pastinya banyak karakter-karakter baru yang bermunculan dan juga diperkenalkan satu persatu. Jadi bersama saya Blitzcrank X, inilah karakter baru yang ada di Boboiboy Galaxy Musim 2. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka sama channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Gratis kok, tinggal ditekan aja. Dan siapkan cemilan ringan biar seru pastinya. Oh ya, ini isu 1 sampai isu 10 dulu ya, karena isu 11 sampai isu finalnya itu belum hadir ya. Baru isu 1 sampai isu 10 doang ya. Jadi ini masih part 1 ya. Untuk part 2 nya ya tunggu aja kalau isu 11 sampai isu yang seterusnya rilis ya pokoknya. Jadi di Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 2 kita diperlihatkan lagi kaum cendawa dari planet Ringbara yang mana mereka sempat dievakuasi di Boboiboy The Movie 2 akibat serangan dari Retaka. Kemudian selagi Boboiboy mencari tahu bagaimana cara mengeluarkan kuasa elemental balak, Tokasa pun menuntun Boboiboy dan kawan-kawannya ke tempat tinggal seseorang yang dimana orang itu sangat dekat banget sama Tuan King Balakung, yang mana King Balakung ini merupakan pemilik kuasa elemental balak. Dan orang itu merupakan Tuan Guru Gaharum, yang mana Tuan Guru Gaharum ini merupakan chef atau koki dari si King Balakung. Jadi Tuan Guru Gaharum ini adalah orang yang paling dekat sama King Balakung pada zamannya itu 100 tahun dahulu lah, sebelum dikalahkan sama Retaka. Masih berada di planet Ringbara, di mana saat Boboiboy, Feng dan Gopal mencari garam kristal untuk resep Tomyang Sakti, mereka tidak sengaja telah memasuki kawasan kepiting atau lobster besar yang ada di planet Ringbara. Terserah sih kalian mau manggil yang kepiting atau lobster ya, terserah kalian sih mau bilangnya apa. Tapi itu kawasan itu adalah kawasan The Brolangkas Brothers. Tapi akhirnya di isu 6 mereka akhirnya berdamai setelah makan Tomyang Sakti. Meskipun di isu 2 ini mereka sempat terlibat dalam perkelahian untuk mendapatkan garam kristal tersebut ya. Dan mereka telah dibantu oleh sosok, dan kita akan lanjut ke nomor 3. Kemudian ada BFF-nya Gopal alias Iquali, yang mana mereka sama-sama suka makan. Kuali ini muncul pertama kali di isu 2, yang mana Kuali ini sempat membantu Boboiboy, Feng dan Gopal untuk mengalahkan The Brolangkas Brothers. Niat Kuali adalah belajar masak dengan Tuan Guru Gaharum, karena cita-cita si Kuali ini adalah menjadi seorang chef sama seperti Tuan Guru Gaharum. Tapi cara Kuali ini agak salah ya untuk mendapatkan bahan-bahan Tomyang Sakti ini, yang mana Kuali ini hanyalah memanfaatkan Boboiboy dan kawan-kawannya ya, sambil membaring ya, mencuri-mencuri ya juga. Kemudian di isu 6 ada jalan keluarnya ternyata untuk berdamai, yang mana Boboiboy dan Kuali setelah adu masak ternyata hasilnya seri. Kemudian Kuali dapat buku resep dari Tuan Guru Gaharum, dan akhirnya cita-cita Kuali untuk menjadi chef dimulai. Dan mereka pun berakhir damai kembali ya. Dan Kuali ini pun menjadi chef di Tapops. Oh ya, Kuali ini ada kuasa sudip juga ya, yang entah dari mana dia dapatkan sudipnya itu ya. Sudip itu kayak ya spatula. Masih berada di planet Ringbara, yang mana mereka sekarang ke kaum burung-burung Ringbara yang ada di desa Muryong. Niat Boboiboy dan kawan-kawannya adalah mendapatkan cili suci dari desa Muryong ini. Tapi Boboiboy dan kawan-kawannya sempat terlibat konflik dengan burung-burung di desa Muryong ini. Tapi setelah damai akibat Gopal yang tadi niatnya adalah menelpon Hakim Angkasa ya untuk mengakhiri semua ini, tapi akhirnya mereka damai. Bagongnya si Kuali ini malah mengambil cili suci yang berwarna emas atau bisa bilang rare dalam desa Muryong ini, yang mana mengakibatkan kaum burung Muryong ini marah. Tapi untungnya berhasil damai lagi di isu 6 setelah kontes Tomyang Sakti yang diadakan. Kemudian kita lanjut di Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 4, yang mana masih di planet Ringbara lagi dan lagi. Kali ini Boboiboy dan kawan-kawannya lanjut ke pohon kelapa langit untuk mendapatkan kelapa langit, yang mana mereka bertemu dengan si penjaga pohon kelapa langit ini dan buahnya juga ya, yaitu si Profesor Otan. Nah, Profesor Otan ini tugasnya adalah menjaga kelapa langit agar kelapa langit ini tidak diburu oleh kaum-kaum yang jahat. Karena kelapa langit ini mengandung khasiat yang bagus ya, dan manfaatnya juga bagus. Jadi Profesor Otan ini tidak akan membiarkan seorang sembarangan mendapatkan kelapa langit ini. Tapi untungnya Boboiboy dan kawan-kawannya berhasil dapat
kelapa langit ini, tapi bagongnya dicuri oleh Kuali. Aduh, Kuali. Masih berada di atmosfer planet Trimbara lagi dan lagi. Kali ini Boboiboy dan kawan-kawannya mencari api biru ya. Tapi karena pengkhianatan si Kuali di isu 4, nah di isu 5 ini Boboiboy dan kawan-kawannya harus bersaing dengan si Kuali ya untuk mendapatkan api biru ini ya. Tapi akhirnya Boboiboy dan Gopal ini dituntun oleh seekor Snow Fox atau si rubah salju untuk mendapatkan api biru ini ya, alias ke tempat api biru ini berada. Karena tugas si Snow Fox ini adalah untuk menjaga api biru ini ya. Tapi karena mungkin hadapannya adalah Kuali, akhirnya Snow Fox ini menuntun Gopal dan Boboiboy untuk melindungi api biru ini. Ya, tapi sayangnya gagal juga sih. Nah, sekarang kita lanjut ke Boboiboy Galaxy musim 2 isu 8. Nah, sekarang kita berbeda atmosfer dan berbeda planet, yaitu sekarang kita ke planet Kadruak. Nah, di planet Kadruak sini terdapat suku pedalaman, yaitu suku Jaba. Nah, suku Jaba ini bisa dibilang sangat agresif dan juga bisa dibilang agak serem juga sih ya suku Jaba ini. Tapi suku Jaba ini menyimpan sebuah power sfera di sebuah piramida di planet Kadruak sini. Dan power sfera itu adalah power sfera Pasubot. Selain suku Jaba, penghuni lain dari planet Kadruak sini ada Tumbosor liar yang menghuni planet Kadruak sini ya. Oke, planet Kadruak sini agak serem juga ya ternyata. Nah, Tumbosor ini sangatlah ganas ya, mirip-mirip T-Rex tumbuhan sih. Nah, mereka juga takut juga sih sama suku Jaba ini ya, mungkin karena lebih mengerikan gitu ya kali ya. Dan Tumbosor itu ada Tumbosor yang paling besar, mirip kayak Godzilla Earth ya bentuknya sih ya. Nah, Gopal itu menamai Tumbosor besar ini adalah Alpha Tumbosor. Nah, itu Tumbosornya juga besar. Dan juga Tumbosor besar Alpha ini dikalahkan oleh... Kemudian lanjut masih di planet Kadruak. Nah, sekarang kita di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 9, dimana kita diperlihatkan fusion Boboiboy terbaru, yaitu ada Boboiboy Sori. Nah, fusion antara Solar dan Duri, yang mana Boboiboy Sori ini dipakai Boboiboy untuk melawan Alpha Tumbosor itu ya, yang Tumbosor terbesar itulah yang terganas. Jadi tugas Boboiboy Sori ini atau terciptanya Boboiboy Sori ini adalah untuk melawan Alpha Tumbosor. Terakhir untuk part 1 kali ini ada di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 10, dimana Boboiboy kali ini di bumi didatangi oleh seorang karakter dari planet Bayugan ya, yaitu si Maripos. Yang mana Maripos ini ditugaskan untuk menguji sejauh mana Boboiboy telah menguasai kuasa elemental angin atau Tovan. Dan di akhir isu 10 kita diperlihatkan sosok dari pemilik kuasa elemental angin Taufan atau Beliung, yaitu si Puputri yang ternyata masih hidup dan selamat dari serangan Retaka 100 tahun dahulu ya. Jadi yang datang ada Maripos dan Kuputri ya ternyata ya di isu 10 ini. Ya, untuk selanjutnya kita tunggu lagi ya isu 11 yang mana ya tertunda lagi. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja nih dulu untuk part 1 dari karakter yang baru muncul di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 1 sampai isu 10 dulu ya. Mungkin nanti saya akan buatkan lagi untuk isu 11 dan isu seterusnya. Kalau udah ada ya nanti tunggu aja part 2 dan part 3 atau mungkin part 4 kalau emang karakternya banyak yang muncul ya. Nah, nanti Rabu saya juga mau bahas tentang episode final dari Boboiboy Galaxy musim 2. Teori dulu ya, karena isu finalnya belum keluar, jadi kita berteori aja ya, dan kita kaitkan dengan yang udah ada aja ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Boboiboy video ini ya. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.